Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Kepada anak-anakku sekalian SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semua mendapat suatu rahmat dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat positif meskipun dalam kondisi yang saat ini kurang memungkinkan, kondisi-kondisi yang merebaknya yaitu virus corona. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk materi yang saat ini akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian puasa. Nah, perlu kita ketahui puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan shaum atau siam, artinya menahan. Nah, definisi puasa dalam syariat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, yang dimulai yaitu sejak terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari yaitu maghrib. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa, diri kita akan menjadi sehat. Karena itu sudah Rasulullah SAW berjanji bahwa dengan melaksanakan puasa maka badan kita itu akan sehat, dan mudah-mudahan dan melaksanakan puasa dari mulai subuh sampai maghrib nanti itu akan terhindar dari virus-virus yang melanda di Indonesia ini. Nah, aku selain dimuliakan oleh Allah, selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kata Ramadan ini perlu kita ketahui. Ramadan sendiri itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Ramadan atau Ar-Ramad, yang memiliki arti panas, membakar. Apa yang kita bakar? Yaitu membakar
dosa-dosa kita yang sebelum berpuasa, sebelum kita melaksanakan puasa, kita melakukan perbuatan dosa, maka ketika di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, maka arti Ramadan sendiri adalah membakar itu dosa-dosa. Dengan apa? Dengan melakukan yaitu amalan-amalan yang baik, yaitu amalan yang soleh, amalan-amalan yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya macam-macam puasa. Puasa itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada puasa yang disebut dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dalam hal ini adalah yaitu puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Itu namanya puasa wajib. Nah, sedangkan puasa sunnah adalah puasa, ini ada yang namanya puasa Senin dan Kamis, ada namanya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, dan banyak lagi puasa-puasa sunnah yang dilakukan atau dikerjakan di luar bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengapa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa? Karena puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah haji. Nah, karena termasuk rukun Islam, maka diwajibkan yaitu puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa takwa, apa sih yang disebut dengan takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dalam kondisi apapun, baik kondisi yang sempit maupun kondisi yang lapang, kondisi susah maupun kondisi yang kecukupan, kita tetap saja melaksanakan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Perlu kita ketahui bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar bahwa suatu hari ia berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang anak yang sedang menggembala kambing yang sangat banyak hingga hampir menutupi lereng bukit saking banyaknya kambing. Maka terbesit ide dalam pikiran sang khalifah untuk menguji kejujuran anak yang mengembala kambing. Ditanyanya, wahai anak gembala, aku
Aku ingin membeli seekor ternak, ujar sang khalifah. Kambing ini milik tuanku. Aku hanya seorang budak yang mengembala kambing, jawab si anak itu. Sang khalifah bertanya lagi, kambingmu banyak sekali. Kalau kamu jual seekor saja, tuanmu pasti tidak akan tahu kalau berkurang satu. Atau katakan saja pada tuanmu bahwa kambingmu dimakan serigala. Bagaimana? Anak gembala tersebut terdiam sambil memandang wajah sang khalifah Umar bin Khattab. Lalu anak itu berkata dengan ucapan yang menggetarkan hati sang khalifah. Apa jawaban itu? Fa'ainallah ya Sayyid. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah ya Tuhan? Tuhan saya memang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui. Sang Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang khalifah yang pemberani, berwibawa dan ditakut. Tak pernah gentar menghadapi musuh sekuat apapun. Namun tatkala mendengar ucapan seorang anak budak gembala, beliau merasa disambar petir telinganya, gemetar dan hampir jatuh pingsan. Kemudian beliau menangis, meneteskan air mata. Kalimat pendek yang diucapkan secara spontan oleh seorang budak begitu menghujam ke dalam dada beliau, menyadarkan akan keberadaannya sekaligus tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah. Di hadapannya, akhirnya sang khalifah membawa anak yang masih berstatus budak ke tuannya. Sang khalifah mengatakan dengan kalimat, fa'ainallah, ku merdekakan kamu dari perbudakan, dan dengan kalimat itu pula insya Allah kamu akan merdeka di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan mendapatkan titel yaitu la'allakum tattaqun, dan mudah-mudahan kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.